Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenankan, nama saya Natasha Guguna Pitupulu, NPM 25110013, kelas karyawan, mahasiswi Universitas Budi Dharma. Di sini saya akan mempresentasikan materi 10, implementasi kriptografi, keamanan data pada cloud computing dan email. Mengapa kriptografi penting? Kriptografi dapat mengubah data menjadi format aman selama transmisi antar komputer. Kini digunakan bukan hanya oleh militer dan diplomat, tetapi juga perusahaan dan masyarakat umum untuk melindungi data. 4 tujuan keamanan data. 1. Aman saat diam. 2. Aman saat transmisi. 3. Aman saat digunakan. 4. Akses terkontrol. Kriptografi pada keamanan cloud. Konteks cloud computing. Model akses jaringan tanpa batas waktu dan tempat. Sumber daya dapat dikonfigurasi dengan cepat. Ancaman kompromi data meningkat seiring pertumbuhan pengguna cloud. Penanggulangan keamanan. 1. Menerapkan kontrol akses API yang kuat. 2. Mengenkripsi dan melindungi integritas data dalam perjalanan. 3. Menganalisis perlindungan data saat desain dan waktu berjalan. 4. Menerapkan pembuatan kunci yang kuat, penyimpanan, pengelolaan, dan penghapusan data. Arsitektur dan proses enkripsi database. Komponen arsitektur cloud. Pemilik data, organisasi yang menghasilkan data. Pengguna, entitas yang mengajukan permintaan ke sistem. Klien, frontend yang mengubah query ke data terenkripsi. Server menerima data terenkripsi dan mendistribusikannya. Proses enkripsi database. 1. Pengguna mengeluarkan query. 2. Klien mengenkripsi kunci utama. 3. Server memproses query dengan nilai terenkripsi. 4. Klien mendekripsi data dan mengembalikan hasil. Keamanan email. Kriptografi pada keamanan email. Arsitektur email. MUA, Message User Agents. Dunia pengguna. MHS, Message Handling Service. Dunia transfer terdiri dari MTA. Protokol. SMTP, antar server. IMAP atau POP, server ke klien. Protokol keamanan email. STAR-TLS, autentikasi integritas non-penolakan kerahasiaan SMTP via TLS. MIME, autentikasi integritas non-penolakan kerahasiaan badan pesan. DNSSEC, autentikasi dan perlindungan integritas data DNS. DANE, autentikasi kunci publik berbasis DNSSEC. SPF, verifikasi pengirim melalui DNS. DKIM, tanda tangan header dan isi pesan. DMARC, kebijakan autentikasi dan pelaporan. SMIME, Secure Multiport Internet Mail Extension. Layanan SMIME. 1. Autentikasi tanda tangan digital. 2. Kerahasiaan enkripsi. 3. Kompresi. 4. Kompatibilitas email. Tipe konten kompatibilitas. Data, signed data, envelope data, compressed data. Algoritma yang digunakan. RSA-SHA 256. Fungsi, tanda tangan digital. Tindakan yang diambil
hash pesan plus enkripsi dengan kunci privat. Algoritma AES 128 CBC. Fungsi enkripsi pesan. Tindakan enkripsi pesan dengan kunci sesi plus enkripsi kunci dengan RSA. Algoritma tidak ditentukan. Fungsi kompresi. Tindakan kompresi untuk penyimpanan atau transmisi. Algoritma Radix 64. Fungsi kompatibilitas. Tindakan konversi ke ASC2. Proses autentikasi dan kerahasiaan SMIME. Proses autentikasi atau tanda tangan digital. 1. Pengirim membuat pesan. 2. SHA-256 menghasilkan intisari pesan 256 bit. 3. Intisari dienkripsi dengan RSA kunci privat pengirim. 4. Hasil ditambahkan ke pesan. 5. Penerima mendekripsi dengan kunci publik. 6. Penerima membuat intisari baru dan membandingkan. Proses kerahasiaan atau enkripsi. 1. Pengirim menghasilkan kunci enkripsi konten 128 bit atau sekali pakai. 2. Pesan dienkripsi dengan AES128 CBC. 3. Kunci enkripsi dienkripsi dengan RSA kunci publik penerima. 4. Penerima mendekripsi kunci dengan kunci privat. 5. Kunci digunakan untuk mendekripsi pesan. PGP atau Pretty Good Privacy. Aspek sertifikasi. SMIME X509 dari CA. OpenPGP Web of Trust atau tanda tangan dari pihak yang dikenal. SMIME melalui CA. Aspeknya distribusi kunci. OpenPGP manual server kunci publik. SMIME direkomendasikan. Aspek rekomendasi NIST. OpenPGP kurang direkomendasikan. Keunggulan SMIME atau NIST 800 177. 1. Sistem CA lebih terpercaya untuk verifikasi kunci publik. 2. Rantai PKIX yang valid ke akar terpercaya. Ringkasan implementasi. Ancaman dampak implementasi kriptografi. 1. Email dari MTA tidak sah. Dampaknya kehilangan reputasi atau spam phishing. Implementasi kriptografi, autentikasi berbasis domain tanda tangan digital. 2. Domain pengirim palsu. Dampaknya kehilangan reputasi spam atau phishing. Implementasi kriptografi, autentikasi berbasis domain tanda tangan digital. 3. Alamat pengiriman palsu. Dampaknya phishing, kebocoran informasi. Implementasi kriptografi, autentikasi berbasis domain tanda tangan digital. Ancaman 4. Email diubah dalam perjalanan. Dampaknya kebocoran informasi sensitif. Implementasi kriptografinya TLS enkripsi end-to-end. Ancaman yang kelima, pemantauan lalu lintas email. Dampaknya kebocoran informasi sensitif. Implementasi kriptografinya TLS enkripsi end-to-end. Berdasarkan hasil presentasi di atas, maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa kriptografi merupakan komponen kritis dalam keamanan data, baik pada cloud maupun email dengan berbagai protokol dan algoritma yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan keamanan spesifik. Demikianlah paparan yang saya sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.